Indonesia bergetar. Yang dilakukan oleh Iriana hanya bisa dilakukan oleh hati yang tulus dan penuh cinta. Kadrun mana nih? Makin stres lihat ini. Aktivitas ibu sehari-hari ya kegiatan mendampingi Pak Joko. Kalau enggak mendampingi, saya ada kegiatan sendiri bakti sosial. Saya seluruh provinsi muter kalau enggak mendampingi Pak Jokowi dengan Ibu Menteri. Oh, jadi Menteri. Ya. Tapi selain besarnya wilayah yang kemudian harus disambangi, ya. Apalagi yang Ibu rasakan memang, wah ternyata jadi istri presiden seperti ini ya. Saya kira ya sama aja dengan yang sudah Pak Kota, tapi tanggung jawabnya lebih besar. Oke, tetapi melihat Ibu Iriana menurut saya bukan melihat dan mendengar kata-katanya, lihatlah bahasa tubuhnya. Ada adagium yang mengatakan bahasa tubuhmu adalah kalimat yang paling sempurna tentang apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Jadi boleh kita ngomong, tidak bisa bohong, ya, tidak bisa bohong. Boleh kita ngomong saya lagi gembira, tapi tubuh kita tidak bisa berbohong. Dan terlihat sekali kesederhanaan sosok dari ibu negara kita ini, kesederhanaan sebagai putri Indonesia, sebagai ibu negara, sebagai wanita Indonesia, baik dengan secara karakter, busana dan tutur katanya. Sopan santunnya adalah ciri khas karakteristik sebagai seorang wanita Indonesia. Dan seperti inilah wajah kita sebenarnya. Wajah wanita Indonesia harus bangga dengan karakteristik, dengan karakter dan budaya negara bangsa yang kita kembali ini, bangsa Indonesia. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kesederhanaan dan perhatian Ibu Iriana terlihat dari hati, bukan hal yang dibuat-buat. Keseharian seorang Iriana bersama anak-anaknya tak jauh berbeda dengan rakyat biasa, tak ada jaim di antara mereka. Keluarga Jokowi memang terlihat cukup unik, lain daripada yang lain. Meskipun mereka adalah keluarga orang nomor 1 di Indonesia, namun kehidupan mereka berjalan seperti biasa, yang sederhana, tak ada kesan istimewa, dan bergaya hidup mewah terlihat dari mereka. Jika kita bandingkan dengan keluarga pejabat-pejabat pada umumnya, keluarga Jokowi nampaklah biasa saja. Kita pun sempat digegerkan dengan Ibu Iriana yang menenteng es dalam kantong plastik, seperti kebanyakan ibu-ibu di desa kalau lagi beli es. Kita pun dikagetkan Ibu Iriana yang terciduk ingin beres-beres rumah alias nyapu. Mungkin ini menyebabkan Ibu Iriana kuat dan tahan banting belusukan menemani Jokowi. Bahkan ia pun dengan senyuman manis dan penuh cinta menggendong anak Papua menaiki tangga untuk meletakkan tabung harapan anak bangsa di puncak markas Avenger Liverpool. Jadi wajar bagi kita kalau beliau tidak membutuhkan kipas yang dipegangi oleh ajudan seperti dulu Ibu Ani Yudhoyono. Ketika menjabat menjadi ibu negara, Ibu Iriana kerap menjadi pusat perhatian publik terkait kesederhanaan dan perhatiannya. Seringkali kita menemui begitu perhatiannya seorang Iriana pada Jokowi soal urusan rambut, sampai keringat tak luput dari perhatian Ibu Iriana. Ketika rambut Jokowi acak-acakan, Ibu Iriana sibuk untuk memberitahu Jokowi supaya merapikannya. Ketika Jokowi berkeringat, Ibu Iriana menghapusnya. Membenarkan pakaian Jokowi pun sudah bukan hal yang asing di mata kita. Perlakuan Ibu Iriana terhadap Jokowi sangatlah jelas didasari oleh cinta. Ternyata bukan hanya cinta terhadap Jokowi, Ibu Iriana pun mencintai anak-anak Indonesia. Tindakan sederhana yang dilakukan sebagai wujud perhatian dan cinta pun diperlihatkan oleh Iriana ketika merapikan baju anak yang ingin berfoto bersamanya. Hal tersebut, meskipun sederhana, tidak mampu dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya ketulusan dalam cinta. Perhatian menjadi wajar jika apa yang dilakukan oleh Ibu Iriana heboh dan menarik perhatian publik. Karena selama ini kita jarang melihat pemandangan seperti itu. Momen tersebut terjadi ketika usai acara pembagian sertifikat di Palembang.
Ibu-ibu yang hadir di sana mendekati Ibu Iriana untuk meminta bersama. Di salah satu kesempatan, terdengar Ibu Iriana ngobrol sejenak dan meminta nomor telepon. Entah apa yang dibicarakan ibu negara dengan rakyatnya tersebut. Alamat dan nanti saya minta, nanti dikirim. Siapa yang punya nomornya, kata Iriana kepada ibu tersebut. Seperti yang dilansir.com. Wah, Ibu Iriana kok segitunya ya sama rakyat. Saya jadi makin cinta sama beliau. Di sini bukan saya ingin memuji Ibu Iriana, saya hanya ingin mengungkapkan apa yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai contoh saja, suami kalau mau berangkat kerja, istrinya pasti ribut. Kalau kerah bajunya nggak beres dan lain sebagainya. Bahkan pernah ketika dia habis begadang, kalau si kecil yang nggak bisa tidur di malam hari dengan mata yang masih ngantuk. Dan ketika seorang suami pamit kerja, ya pasti sempat memperbaiki kerah baju sambil tiduran dan masih menahan kantuk. Karena sang suami berangkat, masih subuh. Yang intinya apa yang dilakukan oleh Ibu Iriana tidak dari hati, sangat sulit untuk melakukannya. Ya, bayangkan, melihat kumpulan video juga berita yang beredar di media online ataupun media sosial mengenai kunjungan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana ke daerah Ende Nusa Tenggara Timur atau NTT, sungguh menimbulkan rasa haru tersendiri dalam diri saya sejak Presiden Jokowi dan Ibu Negara menjajakan kaki setelah turun dari pesawat selama berada di Ende dalam berbagai acara hingga acara kepulangan untuk meneruskan kegiatan ke tempat lain. Warga tumpah ruah di jalanan tanpa bisa dibendung atau dihentikan. Kesederhanaan dan perhatian Ibu Iriana terlihat dari hati, bukan hal yang dibuat-buat. Keseharian seorang Iriana bersama anak-anaknya tak jauh berbeda dengan rakyat biasa, tak ada jaim di antara mereka. Keluarga Jokowi memang terlihat cukup unik, lain daripada yang lain. Meskipun mereka adalah keluarga orang nomor 1 di Indonesia, namun kehidupan mereka berjalan seperti biasa, yang sederhana, tak ada kesan istimewa, dan bergaya hidup mewah terlihat dari mereka. Jika kita bandingkan dengan keluarga pejabat-pejabat pada umumnya, keluarga Jokowi nampaklah biasa saja. Kita pun sempat digegerkan dengan Ibu Iriana yang menenteng es dalam kantong plastik, seperti kebanyakan ibu-ibu di desa kalau lagi beli es. Kita pun dikagetkan Ibu Iriana yang terciduk ingin beres-beres rumah alias nyapu. Mungkin ini menyebabkan Ibu Iriana kuat dan tahan banting belusukan menemani Jokowi. Bahkan ia pun dengan senyuman manis dan penuh cinta menggendong anak Papua menaiki tangga untuk meletakkan tabung harapan anak bangsa di puncak markas Avenger Liverpool. Jadi wajar bagi kita kalau beliau tidak membutuhkan kipas yang dipegangi oleh ajudan seperti dulu Ibu Ani Yudhoyono. Ketika menjabat menjadi ibu negara, Ibu Iriana kerap menjadi pusat perhatian publik terkait kesederhanaan dan perhatiannya. Seringkali kita menemui begitu perhatiannya seorang Iriana pada Jokowi soal urusan rambut, sampai keringat tak luput dari perhatian Ibu Iriana. Ketika rambut Jokowi acak-acakan, Ibu Iriana sibuk untuk memberitahu Jokowi supaya merapikannya. Ketika Jokowi berkeringat, Ibu Iriana menghapusnya. Membenarkan pakaian Jokowi pun sudah bukan hal yang asing di mata kita. Perlakuan Ibu Iriana terhadap Jokowi sangatlah jelas didasari oleh cinta. Ternyata bukan hanya cinta terhadap Jokowi, Ibu Iriana pun mencintai anak-anak Indonesia. Tindakan sederhana yang dilakukan sebagai wujud perhatian dan cinta pun diperlihatkan oleh Iriana ketika merapikan baju anak yang ingin berfoto bersamanya. Hal tersebut, meskipun sederhana, tidak mampu dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya ketulusan dalam cinta. Perhatian menjadi wajar jika apa yang dilakukan oleh Ibu Iriana heboh dan menarik perhatian publik. Karena selama ini kita jarang melihat pemandangan seperti itu. Momen tersebut terjadi ketika usai acara pembagian sertifikat di Palembang. Ibu-ibu yang hadir di sana mendekati Ibu Iriana untuk meminta bersama. Indonesia tanah air beta
pusaka abadi nan jaya. Kita. Perlakuan Ibu Iriana terhadap Jokowi sangatlah jelas didasari oleh cinta. Ternyata bukan hanya cinta terhadap Jokowi, Ibu Iriana pun mencintai anak-anak Indonesia. Tindakan sederhana yang dilakukan sebagai wujud perhatian dan cinta pun diperlihatkan oleh Iriana ketika merapikan baju anak yang ingin berfoto bersamanya. Hal tersebut, meskipun sederhana, tidak mampu dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya ketulusan dalam cinta. Perhatian menjadi wajar jika apa yang dilakukan oleh Ibu Iriana heboh dan menarik perhatian publik. Karena selama ini kita jarang melihat pemandangan seperti itu. Momen tersebut terjadi ketika usai acara pembagian sertifikat di Palembang. Ibu-ibu yang hadir di sana mendekati Ibu Iriana untuk meminta bersama. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.